Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia, saya kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 1 Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Minat Seni Karawitan Sunda Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2020. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru serta staf TU, juga untuk guru pembimbing saya, guru pembimbing materi saya Bapak Dedi, kemudian pembimbing teknis saya Ibu Kurnia. Terima kasih atas bimbingannya sehingga saya dapat membereskan karya tulis ini dengan lancar. Kemudian juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung, yang telah memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah saya ini. Baik, kita masuk ke latar belakang. Mengapa saya mengambil atau memilih judul Analisis Minat Seni Karawitan Sunda Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2020. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Jawa Barat itu memiliki banyak sekali kesenian di berbagai daerah. Tentunya ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai masyarakat Jawa Barat, bagi kita sebagai orang Sunda. Jika berbicara mengenai seni karawitan itu tidak hanya karawitan Sunda saja, tetapi ada juga karawitan Jawa, karawitan Madura, Bali, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, karawitan Sunda itu memiliki ciri khas tersendiri, di mana pertumbuhan serta perkembangannya itu sangat ditentukan oleh kitanya sendiri, oleh orang Sundanya sendiri. Jadi maksudnya apa? Jadi jika kita orang Sundanya sendiri memiliki minat yang tinggi, tentunya itu seni karawitan Sunda pertumbuhan dan perkembangannya akan meningkat secara pesat. Namun kebalikannya, jika kita orang Sundanya sendiri acuh atau tidak minat terhadap seni karawitan Sunda, maka pertumbuhan serta perkembangannya itu akan menurun secara drastis. Mungkin bisa jadi kita akan kehilangan jati diri kita akan kehilangan seni karawitan Sunda. Jika berbicara mengenai revolusi 4.0, pertumbuhan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan itu akan bertumbuh dengan pesat. Tentunya ini kan memberikan dampak positif serta negatifnya bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya bagi seni karawitan Sunda, teman-teman. Dampak positifnya apa sih? Dampak positifnya mungkin seni karawitan Sunda akan dengan mudah diakui oleh budaya luar, oleh budaya asing. Tetapi dampak negatifnya, banyak sekali budaya asing yang masuk ke kita, sehingga ini menimbulkan kurangnya minat, khususnya di Nonoman Sunda, kurangnya minat pada seni karawitan Sunda. Karena seperti yang saya lihat di lingkungan saya sendiri, banyak teman-teman saya yang lebih sering membicarakan atau menceritakan mengenai budaya-budaya luar seperti K-pop lah, drakor lah, atau apapun itu. Tetapi saya jarang mendengar teman-teman saya membahas atau bercerita mengenai seni karawitan Sunda. Ini membuktikan bahwa kurangnya minat pada Nonoman Sunda di kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2020 pada seni karawitan Sunda. Bener nggak sih minatnya kurang gitu pada siswa kelas 11? Oke, langsung nanti kita akan bahas di pembahasan, ada di rumusan masalah ya teman-teman. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat judul Analisis Minat Seni Karawitan Sunda Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2020. Karena saya juga ingin menekankan bahwa begitu pentingnya peran kita, begitu pentingnya minat kita pada seni karawitan Sunda agar seni karawitan Sunda tetap ada atau istilahnya tetap nanjir, teman-teman. Baik, di sini ada 3 yang nanti kita akan bahas. Ada rumusan masalahnya, ada 3. Pertama, bagaimana minat seni karawitan Sunda siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2020? Kedua, bagaimana pengetahuan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2020? Dan yang ketiga, apa sih faktor penghambat serta pendorong minat siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sumedang tahun 2020? Baik, kita akan membahas pertanyaan yang pertama, teman-teman. Bagaimana sih minat siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang pada seni karawitan Sunda itu? Oke, dari hasil penelitian, 30% siswa menjawab iya ketika ditanyakan minat gak sih sama seni karawitan Sunda, dan 70% siswa menjawab tidak ketika ditanyakan minat tidak sih sama seni karawitan Sunda. Ini menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang itu tidak minat pada seni karawitan Sunda. Tentunya ini saya memberikan pertanyaan atau mewawancarai teman-teman saya itu yang berkaitan dengan minat pada seni karawitan Sunda, teman-teman.
Oke, alasannya apa sih bagi mereka yang memiliki minat pada seni karawitan Sunda? Oke, pertama, ini saya menarik kesimpulan secara simpel. Mereka mengatakan bahwa mereka minat pada seni karawitan Sunda itu karena pertama, bentuk rasa cinta katanya. Memang sudah seharusnya teman-teman kita sebagai orang Sunda memiliki rasa cinta pada seni kita sendiri, khususnya seni karawitan. Kemudian yang kedua, enak untuk didengar dan ditonton. Nah, ada juga teman-teman saya yang beralasan kenapa minat tuh ya karena seni karawitan Sunda itu enak untuk ditonton dan didengar. Memang seni karawitan Sunda ini sangat indah sebetulnya untuk diapresiasi jika kita sadar. Yang ketiga, unik untuk dipelajari lebih dalam. Memang setiap kesenian tuh memiliki keunikan masing-masing dan tentunya seni karawitan ini pun memiliki keunikan untuk dipelajari lebih dalam. Itu 3 alasan yang kebanyakan rata-rata mereka menjawab 3 alasan ini mengapa mereka minat pada seni karawitan Sunda. Kemudian, apa sih alasan mereka sampai-sampai gak minat pada seni karawitan Sunda? Oke, pertama, katanya monoton. Jika tadi ada yang beralasan bahwa itu enak untuk ditonton dan didengar, namun beda halnya dengan mereka yang tidak minat. Katanya seni karawitan Sunda itu monoton. Itu terserah mereka beralasan seperti apa. Namun ada di antara teman-teman saya yang saya wawancarai, mereka beranggapan bahwa seni karawitan Sunda itu monoton, teman-teman. Kemudian juga yang kedua, gak suka aja gitu. Memang suka dan tidaknya seseorang pada suatu objek itu tidak bisa dipaksakan. Itu muncul dari hati sendiri. Karena minat itu kan suatu dorongan pada suatu objek yang memang ia sukai gitu. Jadi sangat simpel mereka menjawab gak suka aja gitu. Dengan mudahnya mereka menjawab gak suka aja. Kemudian juga yang ketiga, tidak tahu, maksudnya tidak tahu di sini seperti apa. Jadi tidak tahu di sini karena mereka kurangnya pembelajaran atau pemahaman mengenai seni karawitan Sunda, sehingga banyak juga di antara mereka yang tidak tahu atau tidak mengenali apa itu seni karawitan Sunda, teman-teman. Sehingga jadi mereka kurang minat. Aku aja nggak tahu nih seni karawitan Sunda apa, ya agak minat lah. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kemudian juga yang keempat, gengsi. Memang gengsi itu pure datang dari hati kita sendiri. Jadi mereka tuh beralasan gak minat, gengsi aja gitu. Karena banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa jika kita minat pada seni, tidak hanya seni karawitan Sunda, tapi pada seni tari, misalnya jaipong dan lain sebagainya, itu akan dicap atau dijudge seperti orang yang norak dan lain sebagainya. Itu alasan mereka tidak minat pada seni karawitan Sunda, teman-teman. Baik, langsung kita akan membahas ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih pengetahuan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang pada seni karawitan Sunda? Oke, sebenarnya karawitan Sunda ini adalah istilah yang baru, teman-teman. Namun dapat secara mudah atau secara meluas sehingga seni karawitan Sunda ini tidak terdengar asing seperti itu. Tetapi pada dasarnya seni karawitan Sunda ini adalah istilah yang asing. Oke, di sini kita merujuk pada pengertian seni karawitan Sunda yang begitu umum. Baik, bahwa seni karawitan Sunda adalah seni suara daerah yang berpedoman pada laras selog dan pelog, teman-teman. Oke, saya dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa teman-teman seangkatan saya di kelas 11 itu mereka hanya tahu bahwa seni karawitan Sunda itu adalah seni suara, tetapi mereka tidak mengetahui lebih dalam dan lebih luas bahwa apa sih yang sebenarnya seni karawitan Sunda itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang mengenai karawitan Sunda itu tidak begitu hafal atau tidak begitu paham pada seni karawitan Sunda. Oke, baik, kita akan membahas ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja sih faktor pendorong serta penghambat minat siswa kelas 11 pada seni karawitan Sunda? Faktor itu, teman-teman, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tuh meliputi faktor jasmani, rohani, psikologi gitu kan ya. Nah, kalau faktor eksternal itu faktor yang dari luar, datangnya dari luar, tidak dari dalam kita sendiri gitu loh, teman-teman. Maksudnya kadang dari teman-teman, lingkungan sekitar pokoknya. Nah, lalu apa sih faktor pendorong minat siswa pada seni karawitan Sunda? Pertama,
kepekaan pada dirinya bahwa begitu pentingnya kita sebagai orang Sunda yang harus melestarikan budaya kita sendiri, kesenian kita sendiri. Itu munculnya dari kesadaran dari dalam gitu kan ya. Mereka juga beranggap, dapat saya simpulkan bahwa faktor pendorong mereka minat tuh karena mereka memiliki kepekaan tersendiri, teman-teman. Kemudian juga yang kedua, keunikan yang dimiliki atau pementasan seni karawitan yang menjadi faktor pendorong itu ada pada pementasannya. Memang pementasan seni karawitan Sunda ini jika mereka minat itu terlihat seperti halnya pementasan yang luar biasa, teman-teman, memiliki keunikan, memiliki keindahan. Kemudian juga yang ketiga, fasilitas. Maksud fasilitas di sini apa? Jadi adanya fasilitas di SMA Negeri 1 Sumedang sehingga mereka minat dan mereka juga dapat berkreasi secara bebas untuk memainkan alat musik seni karawitan Sunda ini. Itu juga salah satunya yang menjadi faktor pendorong. Kemudian juga yang keempat, keturunan. Keturunan di sini seperti apa? Jika kita terlahir dari keturunan yang paham akan seni, nah pasti tentunya itu akan pure secara alami muncul dari hati minat pada seni karawitan Sunda. Itu diantaranya 4 faktor pendorong ya teman-teman. Kemudian juga ada faktor penghambatnya. Apa sih faktor penghambat sehingga mereka tidak minat pada seni karawitan Sunda? Pertama, terjerus oleh budaya luar. Seperti yang kita ketahui bahwa di generasi revolusi 4.0 ini ilmu pengetahuan dan teknologi begitu mudahnya membuat atau memasukkan budaya luar ke Indonesia, teman-teman. Sehingga ini yang menjadi faktor penghambat mereka tidak minat pada seni karawitan Sunda karena sudah terjerus pada budaya asing sehingga mereka melupakan budayanya sendiri, kesenian sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya pembelajaran. Memang di kelas 11 kemarin itu tidak begitu ditekankan pada pembelajaran mengenai seni karawitan Sunda sehingga mungkin pengetahuan mereka pun kurang mengenai seni karawitan Sunda. Kemudian juga yang keempat, gengsi. Memang gengsi itu muncul pure dari dalam. Ini masuknya ke faktor internal ya. Jadi gengsi seseorang itu memang muncul dari dalam, dari internal gitu. Memang banyak sekali yang menjudge teman-temannya, mungkin bisa ngejudge bahwa siapa saja yang menyukai atau minat pada seni, tidak hanya seni karawitan, seni tari dan lain sebagainya, itu pasti akan dijudge norak atau kampungan, sehingga mereka tidak inginkan dijudge seperti itu. Jadi mereka gengsi lah untuk minat, untuk mengapresiasi seni karawitan Sunda ini. Kemudian yang keempat, keturunan. Maksud keturunan di sini seperti apa? Kadang kita tidak terlahir dari keluarga seni sehingga kita tidak mengetahui atau tidak mengenal seni karawitan Sunda sehingga kurangnya didikan dari orang tuanya mungkin bahwa begitu pentingnya seni karawitan Sunda untuk kita minati, untuk kita apresiasi dan untuk kita. Baik teman-teman, kita masuk ke bab terakhir yaitu bab penutup, ada simpulan dan saran. Baik, saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa pertama, siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang tidak minat pada seni karawitan Sunda. 30% siswa menjawab iya ketika ditanyakan minat tidak sama seni karawitan Sunda. Tetapi 70% siswa menjawab tidak ketika ditanyakan minat tidak sama seni karawitan Sunda. Kemudian yang kedua, siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Sumedang itu tidak mengetahui secara dalam, secara rinci apa itu seni karawitan Sunda, tetapi mereka hanya mengetahui secara sederhana atau secara singkat bahwa seni karawitan Sunda itu adalah seni suara ataupun gamelan. Kemudian juga yang ketiga, faktor pendorong serta penghambat. Faktor pendorong minat siswa pada seni karawitan Sunda, pertama, ada keturunan, kemudian fasilitas yang memadai, serta memiliki kepekaan bahwa pentingnya kita untuk melestarikan seni kita sendiri, khususnya seni karawitan. Kemudian faktor penghambatnya apa? Faktor penghambatnya ada gengsi, kemudian ada keturunan karena kita tidak lahir dari keturunan yang berkesenian, mungkin jadi kita kurangnya didikan dari orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kurangnya pembelajaran mengenai seni karawitan karena memang di kelas 11 ini kurangnya ditekankan pada pembelajaran seni karawitan. Baik teman-teman, begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata atau apapun itu dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, karena saya sadar dalam penulisan karya tulis ilmiah ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya atas semua
pihak yang telah mendukung dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.